الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الشجرة رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دونه فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Boleh jadi ketika habis haji di tanah suci kita dapat haji mabrur, tapi sebulan kemudian, 1 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian lama-lama menipis dan kemudian hilang mabrurnya. Contoh yang gampang saja, ketika kita di Haramain di Madinah dan Makkah, kalau dengar azan kita masih di kamar, kita merasa tertinggal nggak? Dengar azan kita masih di kamar, rasanya gimana? Sekarang sudah berapa bulan kita keluar haji? Baru 2 bulan ya? Baru 2 bulan. Rasanya masih sama nggak? Masih sama. Jangan-jangan rasanya sudah agak sedikit santai. Baru azan gitu. Nanti aja lah. Kira-kira masih 10 menit lagi baru
iqomahnya. Kalau itu yang terjadi, maka sesungguhnya sudah mulai ibadahnya, kuncinya itu mulai gripil-gripil. Kartunya itu udah mulai lemot strumnya. Maka saya sering tanya sama saudara kita yang haji, perlu nggak kita membawa kain ihram sampai di rumah? Ini bukan persoalan bid'ah, bukan persoalan syariat. Perlu nggak? Kadang-kadang cuma saya wanti-wanti sama teman-teman yang haji, yang umroh, boleh bawa ihram sampai di rumah, boleh, tapi jangan dijadikan lazimah. Seolah menjadi kain yang sakral gitu. Nilai kainnya yang sakral, sakralnya kain itu justru ketika dipakai, bukan disimpan. Kapan memakainya? Memakainya kalau sudah dengar azan kok males keluar. Memakainya kalau sudah datang orang minta sumbangan ke kita kok kita berat. Memakainya kalau kita sudah mulai marah-marah dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, mudah marah. Memakainya kalau kita sudah sering merasa tidak dihormati sama manusia, merasa disepelekan. Nah, kalau kita sudah mulai merasa mudah disepelekan, mudah merasa disepelekan gitu, ada tetangga lewat aja nggak senyum sama kita, kok kita sudah itu kain ihram dipakai di rumah, di depan kaca, lalu kita bernostalgia hati kita, ya Allah, saya dulu pernah haji, ketika memakai ini ya Allah, ketika sedang terbiah, saya tidak pernah tersinggung, saya begitu mudah memaafkan, saya begitu ringan melepaskan harta saya begitu bersegera ke masjid bahkan sebelum azan berkumandang. Nah, gitu. Jadi penting bagi kita untuk menjaga suasana haramain, suasana hati kita di haramain, tanah suci, dua tanah suci Makkah dan Madinah itu dengan cara-cara yang memang agak kreatif, tapi jangan akrobatik banget. Pakai kain ihram nanti pergi ke masjid, geger satu kampung nanti. Akrobatik boleh di rumah sendirian. Saya sering melakukan itu. Saya terus lakukan. 18 saya setiap tahun diminta sunnah membersamai jamaah. Saya tetap merasa dan semakin merasa bahwa syaitan itu maha dahsyat godaannya. Dan Allah tegas sekali di dalam itu, tegas sekali. Wala taghurrannakumul hayatad dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah engkau terperdaya dengan kehidupan dunia, dan jangan sampai syaitan itu memperdaya kamu dari mendekat kepada Allah. Jadi ada dua potensi yang selalu menggoda hamba Allah yang berusaha untuk mensucikan kehambaannya itu, orang yang sudah haji itu. Ada dua potensi besar, yakni dunia dan syaitan. Dan kalau itu kita tidak waspada, Masya Allah, lupa dengan haji kita, lupa kalau kita sudah pernah tawaf, lupa kalau kita sudah pernah ihram, lupa kalau kita pernah sya'i, lupa kalau kita sudah pernah wukuf, lupa kalau kita sudah pernah lempar jumrah, karena budaya dunia. Yang monteng-monteng kemarin di Indonesia Raya, monteng-monteng ini kira-kira yang banyak di protes, kita kira udah haji belum sih? Sampai begitu.
Jadi Masya Allah ya. Kalau kita tanya di penjara itu, suka miskin itu, pelaku korupsi itu, berapa persen yang sudah haji? Banyak, besar persen-persennya. Tapi kok kenapa bisa begitu? Karena pesona dunia itu yang Allah ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa laghwun wa zinah. Ingatlah bahwa dunia itu la'ibun, permainan, wa laghwun, sia-sia. Tapi dia punya pesona. La'ibun wa laghwun wa zinah, perhiasan. Jadi namanya perhiasan itu pesona. Namanya dolar, emas itu nggak haji, apa sudah haji, sholat apa sholat ya terpesona dengan duit. Yang masih guyon, pulang, merokok bareng, ada banyak pasti. Tapi saat double itu masih pasti ingat akhir, masih merasakan pada saat itu. Ya Allah. Nah, wabillahimakumullah, persoalannya misi setan itu satu, yakni menghilangkan ridho Allah. Misi setan cuma satu itu. Dengan berbagai cara, misinya cuma satu, agar ridho Allah itu hapus. Caranya dengan berbagai cara, tapi pada intinya adalah menghilangkan keikhlasan di dalam hidup ini. Ikhlas bermakna berorientasi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, mari kita sekarang melihat kepada diri kita. Kita pernah berhaji, pernah memakai ihram, pernah tawaf, sa'i, ya, mabit di Mina, wukuf, lempar jumroh, tahallul. Nah, mari kita kupas. Saya yakin ini juga bisa disampaikan di manasik-manasik di Mu'tazam. Tapi ada baiknya kita bareng-bareng sekarang mengingat kembali ya. Karena haji pada hakikatnya itu janji sebenarnya. Haji itu janji seorang hamba kepada rohnya. Mabrur itu bukti. Saya sering sampaikan kepada jamaah haji atau umrah, kalau kita berangkat ke Makkah, yang berangkat fisik kita kan? Dulu berangkat tahun berapa? Masih ingat berangkat tahun berapa? 22 Mei. Ketika tanggal 22 Mei kita berangkat. Fisik kita berangkat, meninggalkan tempat hidup kita sehari-hari ya, di Indonesia, di Jogja, dimanapun itu, berangkat terbang ke Solo atau ke Jeddah atau ke Mekah kan gitu kan. Nah, tapi hakikatnya jiwa kita itu baru pulang. Kenapa dikatakan seperti itu? Sebab ketika di Indonesia sebelum haji, jiwa kita itu mengembara di muka bumi ini. Setiap hari kita pergi kemana bersama raga kita, jiwa kita pergi, kadang-kadang kemudian meninggalkan, menjauh dari Allah. Menjauh dari Allah. Yang mestinya seorang hamba itu tidak pernah menjauh dari Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu haruskan kepada kita tidak pernah berpisah, hati kita tidak pernah berpisah dengan Allah.
di rumah, di kantor, di tempat bisnis kita, kita sedang sendirian, kita berguru dengan teman, kita sedang sholat, kita sedang berdagang. Mestinya kita tidak pernah berpisah dengan Allah. Tapi nyatanya kita berpisah nggak dengan Allah? Hati kita sering nggak hati kita berpisah dengan Allah? Sering. Mana lebih sering kita ingat pasangan hidup kita, anak kita, dengan kita ingat sama Allah? Lebih sering kita ingat pasangan hidup kita, lebih sering kita ingat anak-anak kita, lebih sering kita ingat harta kita daripada ingat kepada Allah. Gitu kan? Sering gitu. Karena itu maka pengembaraan kita di muka bumi ini karena kasih sayang Allah, lalu Allah itu secara periodik sebenarnya memanggil hambanya. Kan begitu, secara periodik memanggil hambanya. Sini ibaratnya kalau kemarilah. Jangan jauh-jauh kamu pergi. Datang sini. Maka sehari 5 kali dipanggil sama Allah melalui muatinya. Itu mengingatkan. Jangan jauh-jauh dari saya, jangan jauh. Karena dunia ini melalaikan. Jangan terlalu dekat-dekat dengan dunia. Hatinya maksudnya. Kamu nanti lalai, nanti tertipu kamu sama syaitan. Jangan dekat-dekat. Dipanggil, subuh dipanggil, siang hari dipanggil, asar dipanggil. Aduh, gitu. Nah, tapi toh demikian masih saja kita lalai gitu. Karena apa? Sering kita sholat itu hanya formalitas. Karena itu maka jangan sampai haji nanti formalitas. Banyak sekali kita melakukan sholat itu hanya formalitas. Tidak kita nikmati, tidak kita persiapkan, tidak kita syukuri. Kadang-kadang malah merasa terpaksa. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, maka kasih sayang Allah itu kemudian memanggil hambanya yang dimampukan oleh Allah itu untuk kembali secara total melalui satu ritual yang panjang, tidak sekedar 10 menit ketika sholat, tapi ritual panjang yang paling tidak 5 hari. Haji kan paling tidak 5 hari, 6 hari kalau kita tarbiyah dan ambil nafas tani. Tapi kalau tidak tarbiyah, tidak nafas tani, kan haji kan cuma berapa? Tanggal 9 kita di Arafah, tanggal 10 kita sudah bisa lempar jumroh akobah dan sudah bisa tawaf ifadah. Sudah seperti itu kita bisa. Tanggal 10 itu makanya ada jamaah haji yang tanggal 10 itu sudah jalan ke Makkah tawaf ifadah, kembali ke Mina lempar jumroh akobah tanggal 10. Kalau kita waktunya cuma sampai kurang 10 menit. Baik. Jadi sebenarnya sangat singkat. Nah, tapi kan panjang dibanding sholat. Kenapa? Agar hati itu tersibuk. Hati seorang hamba itu tercelup kembali. Karena itu maka runtutannya itu Masya Allah. Kalau kita coba di awal rukun haji yang kita lakukan apa? Wajib haji yang lakukan. Melepas semua pakaian keduniawian kita, digantikan dengan pakaian yang disyariatkan oleh Allah. Ikhram. Melepaskan pakaian keseharian kita yang itu adalah simbol dari lekatnya hati manusia dengan dunia. Seragam jenderal dengan kopral beda. Iya kan? Beda. Kadang-kadang
kita cari baju puter, lama sekali cari yang pantas, yang bagus, yang nyaman. Nyaman itu apa? Untuk keinginan kita, kesenangan kita, dan itu nafsu. Ya. Jadi pakaian keduniaan yang kita lepaskan sebenarnya simbol dari ikatan hati kita, jiwa kita dengan dunia. Baik yang bentuknya kehormatan lewat pangkat, maupun kesukaan lewat harta benda. Sebelum kita mulai, lepaskan dulu. Jadi kita lepaskan. Pakailah. Kita dipaksa sama Allah. Dipaksa untuk apa? Memakai pakaian yang disyariatkan, yang diterima sama Allah. Laki-laki, dah kamu pakai aja 2 kain, tak percaya. Perempuan, tutup auratmu, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Tutup dan buka. Itu perintah Allah. Jadi yang pertama kita simbolkan adalah kita melepaskan ikatan kita, ikatan hati kita dengan dunia. Maknanya apa? Maknanya seorang sudah berhaji itu tidak boleh hatinya terikat dengan dunia yang Allah karuniakan kepadanya. Apakah itu kedudukan, atau itu harta, atau itu manusia, yang nggak boleh terikat hatinya. Mereka boleh ada di sekeliling kita, harta harus ada di rumah kita sebanyak-banyaknya, mobil, dagangan, pangkat harus kita kejar setinggi-tingginya. Tetapi ingat, itu harus diletakkan di tangan hamba yang mencari prestasi di hadapan Allah. Karena itu maka akhirnya akan dia gunakan kedudukannya, ilmunya, hartanya untuk mencari prestasi di hadapan Allah. Itu ihram. Coba bayangkan. Karena itu maka sekali-kali pakai lagi ihram itu dari ingat itu. Nah, refleksi dalam kehidupan kita harus begitu. Kalau kita kok masih disibukkan hati kita dengan dunia tanpa ada iktikad sedikit pun untuk menggunakan dunia itu untuk ibadah kepada Allah, itu sudah mencederai ihram kita. Itu mana? Yang kedua setelah itu apa? Tawaf kan? Ini saya persingkat dengan waktunya terlambat. Tawaf, coba bayangkan. Tawaf itu apa? Bukan bermain-main mengelilingi kubus hitam yang disindirkan banyak orang yang gak jelas itu. Bukan. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad secara sempurna dalam keadaan suci 7 kali. Gitu kan? Dimulai dengan takbir Bismillah, Allahu Akbar. Masih ingat kan? Bismillah, Allahu Akbar. Ya kan? Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi'ahdika wa tiba'an li sunnatin nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Zikir sepanjang 3 sisi. Sambil pun nyamani kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini simbol kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu mesti selalu mengingat Allah. Karena kita mengingat Allah, maka kemudian kita bergantung kepada Allah. Dengan sangat tulus ikhlas kita mohon agar dunia kita itu dijalani dengan baik. 3
Dan ini harus mengikat jiwa kita. Maka bawa ke rumah kita, ke hati kita. Kalau orang sudah haji, hatinya itu harus ada Ka'bahnya. Kenapa? Karena jiwa itu tidak pernah berhenti. Jiwa itu selalu sibuk, berputar terus. Jiwa itu berputar terus, nggak pernah berhenti jiwa. Selagi dia berjaga, selagi dia tidak koma, selagi dia tidak tidur, selagi dia tidak mati, jiwa itu terus berputar. Dan ketika orang tidak melakukan kegiatan secara fisik, jiwanya semakin sibuk. Kita kalau kayak gini, panjenengan kan dengerin saya. Tapi kalau di rumah sendirian coba, duduk sendirian di rumah, jiwanya sibuk nggak? Sibuk. Tahu-tahu sudah ketemu dengan teman SMP, tahu-tahu sudah sampai di Malang, tahu-tahu sudah di luar negeri, tahu-tahu haji, tahu-tahu sibuk terus ya jiwanya, sibuk terus. Jiwa itu nggak pernah berhenti. Nah, itulah kehidupan. Maka simbol tawaf kita itu, pertama, selalu kita jalani hidup ini harus dengan bersih. Karena itu Allah itu memanggilnya nanti dengan betul-betul dengan jiwa yang bersih. Bersih. Dan itu bisa dijaga nanti dengan secara fisik kita menjaga wudhu kita. Kalau kita punya tabiat menjaga wudhu, insya Allah itu menjadi pengingat terhadap jiwa kita. Coba aja, sudah kagungan gitu, bisa menjaga wudhu gitu. Itu kan yang ringan itu. Kalau batal, kalau di wudhu. Tapi kalau punya kebiasaan, insya Allah membantu kita untuk menjaga. Insya Allah. Itu tawaf. Setelah tawaf, sa'i. Sa'i Masya Allah. Sa'i, kalau sekarang enak, di tempat yang ada AC-nya, dingin, disiapkan air zam-zam, banyak temannya, gitu kan, ramai sekali, nyaman. Tapi itu sebenarnya adalah nampak jelas dari satu amalan seorang hamba Allah dalam puncak kesengsaraan, mencari harapan, puncak tawakal Allah, puncak ikhtiarnya, yakni ketika Hajar mencari air untuk Ismail. Cari air untuk Ismail. Ismail ditaruh di bawah, di pelataran Ka'bah itu. Naik Hajar ke sofa, dilihat di Marwah ada genangan air, dia datang ke sana, yang ada cuma batu panas, fata morgana. Tertipu sampai 7 kali. Kalau orang tertipu sampai 7 kali, artinya sudah disorientasi, sudah tidak sadar. Karena tertipu 7 kali. Kalau orang sadar, tertipu 2 kali aja udah takut. Ini sesuatu. Itu menunjukkan apa? Pertama, kebutuhannya terhadap air itu sudah luar biasa. Karena memang di dalam riwayat itu sudah sampai kering air susunya. Yang kedua, tekadnya sangat besar sekali, semangatnya sangat besar, tapi tidak satu pun keluar kalimat untuk mengungkit protes tentang sikap suaminya dan keadilan Allah. Karena itu, maka syai sesungguhnya adalah simbol dari manusia di dalam hidup itu harus kerja keras. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh santai-santai. Kerja keras, semangat. Semangat apa? Mewujudkan harapan.
Sofa adalah harapan ketika dia di Marwah, Marwah harapan ketika dia ada di sofa. Hidup kita setiap saat itu dari harapan satu ke harapan lain. Kita kan tidak pernah lepas dari harapan kita. Setelah ini Panjenengan mau kemana? Setelah ini loh, kondur. Nah, berarti rumah kan harapan kita sampai kan? Di rumah mau apa? Sudah ada agenda, mau apa? Mau ngaji, mau apa gitu kan. Nanti malam apa? Besok apa? Manusia itu selalu hidup dari harapan satu ke harapan lain, cita-cita terus. Makanya manusia itu selain tawaf setiap hari jiwanya, fisiknya itu selalu sa'i. Kita selalu sa'i. Maka jadikanlah sa'i kita di tanah air ini seperti sa'i yang barokah. Mengejar harapan itu barokah. Dimulai dari apa? Pertama, kita yakin bahwa Allah yang menentukan hasil. Gitu. Tidak menyerahkan kepada ikhtiar. Tawakalnya tidak kepada ikhtiar, tawakalnya kepada Allah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita kan seringnya tawakal kepada siapa? Kepada ikhtiar. Kalau tawakal kepada ikhtiar, kalau nggak dapat gelo, kalau dapat sombong. Contohnya, saya usianya sekarang sudah 63. Alhamdulillah sehat. Kalau nggak terasa, alhamdulillah sehat. Ya sehat saya olahraganya rutin, makan teratur. Berarti tawakalnya kepada makan dan olahraga. Ada nggak orang yang makan sehat, mau olahraga tidur mati? Kenapa? Allah. Pedagang sudah bangun pagi, ditata dagangannya laris. Yo wajar saya kaya, wong saya profesional kok. Gitu. Enggak, ada nggak orang sudah tata dagangannya macam-macam udah penuh, tapi nggak laku juga? Ada, karena Allah yang. Maka sa'i itu mengajarkan kepada kita, hiduplah dalam kehidupanmu sebagai apapun, mulai dari keinginan yang benar. Pertama, keinginan yang benar. Yang kedua, gapailah keinginanmu dengan penuh semangat. Seraya tawakal Allah. Allah nanti yang menentukan. Tidak mesti di jalan yang kamu tempuh. Nyatanya Hajar cari air di Safa Marwah, ketemunya bukan di Safa Marwah. Air Zam-Zam itu bukan di lintasan sa'i, air Zam-Zam itu di bawah. Nah, jadi masya Allah ya. Jadi masya Allah ini haji luar biasa. Tapi maaf sekali ini karena kendala waktu, mungkin lain waktu ya. Mungkin lain waktu bisa kita karena ini sudah lewat ya. Ya, maaf sekali karena kondisinya tadi macet. Hampir sejam lebih saya dari kawasan di sini. Sedikit saya sampaikan ini menjadikan bagi kita, mari kita betul-betul jaga mabrurnya haji kita, karena haji mabrur itu sekali tapi harus dijaga sampai mati. Bukan haji mabrur sekali untuk selamanya. Dan menjaga mabrur itu harus bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Maka mudah-mudahan setelah ini nanti karena ada program-program ada Muntazam di yang bulanan mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kajian hari ini kita tutup. Sebelumnya mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan untuk pas sekalian penutupan ya. Kita mampir bersama, mudah-mudahan kita dimudahkan dan dilancarkan sampai ketemu minggu depan, hingga kita bisa sempurnakan kegiatan KIP sampai minggu depan. Mudah-mudahan kita selalu sehat, kita dimudahkan dan dilancarkan. Mari kita tutup kajian Islam Pasca Haji ini dengan doa majelis bersama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mangga Ibu. Mangga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi